Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan segala aktivitas serta ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dan perkumpulan kita malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad bab As-Sulasi wal maqalatus sabi'ah, maqalah ke-7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Dawud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Dawud an-Nabi alaihi salam. Salah tadi. Dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, beda saraf. Kalau nabi-nabi itu selain Nabi Muhammad cukup alaihi salam, kecuali Nabi kita Muhammad bertambah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi Muhammad, Nabi yang lain alaihi salam. Nah, di sini disebutkan dari Nabi Daud alaihi salam. Qala, beliau berkata, uhiya fi Zabur, diwahyukan di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzila alaihi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Lain kai Daud, Nabi Daud. Itu ada kai Daud situ. Kalau Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Al-Quran tahulah semua. Nah, ini di sini dikutip dari kitab Zabur. Disebutkan hakun 'alal 'aqil, hak atas orang yang berakal. Ai wajibu alaihi, yaitu yang diwajibkan kepada dirinya. Artinya orangnya berisi akal, sempurna akalnya, kewajibannya an alla yashtagila illa bi salasin minal khisali, yaitu agar dia tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 hal. Bila berisi akal, artinya hak orang yang berakal, kewajiban atas dirinya adalah jangan menyibukkan diri kecuali 3. Kita ini kan sibukan banyak.
Nah, di sini jangan menyibukkan diri kecuali 3 aja kesibukannya. Apa kesibukannya? Pertama, tazawwudun lima'adin, yaitu menyiapkan bekal, untuk hari akhir, kembali kepada Allah. Itu satu. Ai li akhiratihi bi ada'il a'malis sholihati, yakni bekal akhirat dengan mengerjakan amal soleh. Itu satu. Harusnya kesibukan kita menyiapkan bekal kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua, kesibukannya wa mu'natun lima'asyin, yaitu menyiapkan ongkos atau menyiapkan bekal untuk hidup di dunia ini. Kalau tadi untuk akhirat, ini untuk di dunia. Ai qiyamin bi amri kifayatihi wa sawmihi, yaitu mengatur, mencukupkan keperluan hidupnya dan untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu urusan di dunia. Jadi harus kita itu menyiapkan. Wa fi ibaratin, diibaratkan, wa marramatin lima'asyihi, nah, itu pandai memanage, jika bahasa orang lain itu pandai mengatur kehidupan, cerdas bisa mengatur kehidupan. Nah, itu harusnya kesibukan yang kedua ini, sibuk menyiapkan untuk kehidupan kita selama di dunia. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin, mencari kelezatan yang halal aja, mencari kenyamanan yang halal. Fa inna kasbul halali wajibun, karena sesungguhnya mencari, berusaha sesuatu yang halal itu wajib hukumnya. Nah, ada 3 di sini. Di dalam kitab Zabur disebutkan, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Nah, di situ tadi disebutkan kita manusia yang berakal sempurna harusnya menyibukkan diri hanya dalam 3 hal. Satu, sibuk menyiapkan bekal untuk akhirat. Dengan apa? Mengerjakan amal soleh. Yang kedua, sibuk menyiapkan untuk kehidupan kita di dunia. Dengan apa? Ya bekerjanya yang baik-baik. Untuk apa? Untuk makan, untuk pendidikan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, itu disiapkan. Kemudian yang ketiga tadi, mencari kelezatan, kenyamanan yang halal aja. Nah, 3 nih sibuknya. Kita ini di antara 3 ini banyak kesibukan yang lain yang di luar 3 ini. Di antaranya sibuk dengan sesuatu untuk dunia pun sebenarnya kada manfaatnya, apalagi gasan akhirat. Banyak yang gitu. Amun dipikir-pikir, dihitung-hitung, mun ditakar-takar, kira-kira urusan kita ini, pekerjaan kita atau perbuatan yang kita lakukan ini ada kada manfaat untuk dunia atau untuk akhirat. Jadi kita tuh bisa menekannya. Sekiranya ada, terutama untuk bekal kembali kepada Allah, segera gawi kerjakan.
walaupun untuk dunia tidak umpamanya, tapi untuk akhirat ada gawi, atau kedua-duanya langsung pekerjaan kesibukan kita bernilai ibadah, bernilai amal soleh, berarti jadi bekal akhirat sekaligus mendapat gawian hasil dari situ untuk bekal hidup di dunia. Itu bagus berarti, dan kita bisa menikmatinya pun hasilnya dari hasil yang halal. Nah itu sip benar, nyaman. Ini berarti sama aja sebenarnya intinya di dalam kitab-kitab dahulu itu. Di antaranya ini tadi nih, dalam kitab Zabur. Sebenarnya dengan di Al-Quran pun ada juga, di hadis-hadis Nabi pun ada juga. Maka ujar Nabi, siapkanlah bekal akhiratmu seakan-akan kau mati. Carilah bekal untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Sama aja maknanya tadi. Nah pesannya, tapi di sini urutan yang paling pertama tadi apa? Bekal kembali kepada Allah, itu dulu paling utama. Utamakan dahulu. Kenapa? Karena kehidupan yang sebenarnya di sana, di akhirat. Kehidupan yang kekal itu di sana, di akhirat, lain di dunia ini. Cari amal soleh, gawi ibadah yang pasti dulu, apa yang diperintah oleh Allah, terutama yang wajib-wajib digawi. Ini yang pikiran kita, oh ini yang nih bekal sanggup. Mudah-mudahan sembahyang maghribku ini kawa jadi sanggup gasan di akhirat. Yang kita tuh itu jarang kita berpikirnya gitu, asal udah sembahyang ya. Kalau coba belajar berpikirnya tadi. Kita semua nih, kada cuma aku yang menyampaikan, kita semua bila hendak sembahyang tuh tanamkan di hati, mudah-mudahan sembahyang atau sholat yang aku kerjakan ini bisa menjadi sanggup gasan akhirat. Hanya berniat Allah Akbar, belajar gitu tuh, belajar ini kujuk jadi belajar jatuh dalam hati Jepang. Tak usah juga disambat, diucapkan nyaring-nyaring, apalagi di masjid. Ya Allah, jadikanlah sholat kawan pulang dia apa ini dalam hati, jadi mudah-mudahan Allah menerima ibadah ini gasan bekal akhirat. Kayak itu juga ibadah yang lain, belajar umpama bersedekah, biar sedikit kita bersedekah dengan orang 2000 aja umpamanya, mudah-mudahan biar sedikit ini aku kawanya ini, kalau kawa banyak nang kayak orang kawanya sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyelamatkan di akhirat. Itu luar biasa, dihargai oleh Allah, dan di hati itu nyaman rasanya itu nyaman rasanya. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ulun ini biar diterima dan bisa menyelamatkan gasan akhirat ulun. Sedekah keluarga, belajar aja tuh dalam hati aja, dalam hati. Itu dulu diutamakan untuk bekal akhirat. Sibuk pikiran otak kita memikirkan itu dulu utama. Yang dipikirkan kesibukannya ini nang kayak apa kenanilah di akhirat. Itu dipikirkan tuh masa depannya tuh di sana. Kalau cuma memikirkan ini kayak apa hidupku 50 tahun kena atau 60 tahun, itu pendek, masih pendek dipikirnya. Tapi kayak apa kena aku hidup di akhirat, nah itu jauh berarti pikirannya. Karena 50-60 tahun di dunia nih kada sapanya. Sesama di dunia nih jamun kita mengukur dengan ukuran Nabi Adam bahari. Panjangan Nabi Adam malah kita begini pendek jauh.
Kita kadang-kadang memikirnya sibuknya kayak apa kena bila sudah umur 50 tahun. Kayak apa kena bila sudah 60 tahun. Apa yang dia sibuknya itu ya. Harusnya pikirannya panjang. Ke akhirat mana langsung dahulu. Oh, di akhirat tuh kini kayak apalah kena. Supaya selamat tuh kayak ini pan. Semalam belajar di Al-Quran yang kini, ujar guru yang kini. Oh berarti aku harus mempersiapkannya. Dalam setiap hari harus ada ibadah yang aku kerjakan untuk akhirat ya. Sibukan tuh otaknya yang berpikir sibuk. Nah kemudian urutan keduanya yang kita pikirkan baru urusan dunia tadi. Kayak apa gasan makan, kayak apa gasan pendidikan, kayak apa gasan pakaian, kayak apa gasan tempat tinggal. Itu yang kita pikirkan. Kayak apa sesuatu yang kita cari di dunia ini bisa menjaga kehormatan diri kita. Itu hanya urutan keduanya. Hanya renang ketiga tadi mencari kelezatan yang halal. Artinya hendak juga nih merasai kenyamanan yang ada di dunia. Di dunia ini kan banyak Jepang yang nyaman-nyamannya lah. Makan nyaman. Apalagi babini nyaman. Nyaman loh. Mana dia? Nah dia anak kamu ya. Hanya kada nyaman gimana hendak. Aku gitu jangan tahu semalam sudah hanya kawin malam astaga aku jangan tahu semalam jangan tahu nyaman dulu pada abah coba nyaman tuh ini Aldi tuh kan aku nyaman jangan tahu dulu pada abah semalam terakhir aja belum banyak nang nyaman. Nah tapi semua yang nyaman di dunia, yang lezat di dunia ini cari yang halal aja. Kayak itu jangan sampai yang kada halal, yang kada baik. Ini harusnya diri kita, apa otak, akal, pikiran kita itu yang dipikirkan setiap hari, terutama untuk ibadah. Yang kedua untuk pekerjaan, itu aja nyamannya. Yang ketiga untuk kenikmatan, itu aja nyamannya, tuh ringkasnya itu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada sama sekali di antara tiga ini. Kesibukan kita tuh, apa yo? Bahaya kah? Dunianya ada dapat juga bahaya, dapatlah duit. Akhiratnya kada juga tahu bahaya aja sembahyang kada sampai waya sembahyang duit kada dapat uyuh makan. Nah mun hendak berjalanan umpamanya dunianya ada dapat hiburannya kesenangannya tadi tapi yang baik. Kemudian berjalanan tadi umpamanya membawa keluarga, ada juga ibadahnya menghibungi orang. Senang keluarga dibawa berjalan umpamanya tak. Karena sampai waktu sembahyang, nah itu ngarannya tak. Ini kada tahu ujung pohonnya bahaya wah. Makanya sambatannya bahaya wah. Bahaya kita aja yang paham itu loh. Orang Jakarta ada tahu bahaya. Ayo pikirkan apa bahasa Indonesianya bahaya keluyuran. Yalah. Berjalan tidak tahu arah. Panjanglah kita simpelnya bahaya. Itulah diantara bahasa Banjar yang mirip dengan bahasa Cina. Bahayau.
Banyak bahasa-bahasa kita nih yang mirip dengan bahasa Cina tuh banyak. Karena memang dahulu kita bakawan ke Cina. Lincai, ya, itu injak, diinjak, lincai. Hantai, ya, se-Cina juga mirip. Hantai. Tanai, ya, tanai minta itu bahasa Banjar yang mirip dengan bahasa Cina. Hebat sebenarnya kita nih ada juga keturunan Cina ya. Dari bahasa barang selalu mirip. Thailand Chong, mirip bahasa Cina. Thailand Chong kan Cina juga ya kalau lagi sing puncang ya, berarti makan ada besendok. Ya kalau bohong-bohongan sing puncang ya, nah berarti kada besendok makan tuh bahasa yang mirip bahasa Cina. Tiga pesannya malam hari ini yang terdapat di dalam kitab Zabur. Satu, harusnya kita sibuk dengan ibadah supaya ibadah itu jadi bekal kita sehingga selamat kembali kepada Allah. Yang kedua, sibuk memanage, mengatur kehidupan, pandai, cerdas mengatur kehidupan, membagi-bagi waktu hidup di dunia ini harus pandai kita. Itu dulu. Yang ketiga, mencari kenyamanan atau kelezatan yang halal, yang baik-baik. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Minggu depan libur juga. Di masjid libur, di sini libur karena pas hari raya. Insya Allah sambungannya minggu yang kena lagi habis hari raya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Selamat berdahulu jam ucapan selamatnya. Selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kita rela, kita halal, kita ridho dunia akhirat. Mudahan kada tekanan karena kita makan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Ilmu yang kita dapat malam hari ini berguna, bermanfaat. Ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا الرحيم يا الرحيم يا الرحيم فرج على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين